Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan kas kecil. Untuk metode pencatatan dalam mengelola dana kas kecil, itu kita menggunakan dua metode, yaitu ada metode impres atau sistem dana tetap, dan ada metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Nah, di sini untuk impres atau sistem dana tetap, jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Yang kedua, apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan juga pada akhir periode, kasir kas kecil akan meminta pengisian kembali kas kecilnya sebesar jumlah yang sudah dibayar dari kas kecil sehingga jumlah uang dalam kas kecil kembali seperti semula. Yang ketiga, pengeluaran kas kecil baru dicatat pada saat akan dilakukan pengisian kembali. Nah, untuk metode fluktuasi, yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sistem impres atau tetap. Kemudian yang kedua, perbedaannya dengan sistem impres adalah bahwa dalam metode fluktuasi, saldo rekening kas kecil tidak tetap tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, pencatatan langsung dilakukan setiap terjadinya pengeluaran dari dana kas kecil. Nah, di sini untuk sistem dana tetap atau impres, jadi kita pada waktu pengisian kembali itu harus sesuai dengan jumlah pengeluaran dalam satu periode tersebut. Sehingga nantinya untuk jumlah dana kas kecil pada pembentukan di awal periode itu jumlahnya selalu sama atau tetap. Nah, untuk yang fluktuasi atau sistem dana tidak tetap, pada waktu pengisian kembalinya itu sesuai dengan kebutuhan untuk periode berikutnya. Nah, misalkan untuk fluktuasi untuk sekarang bulan Oktober. Nah, untuk bulan Oktober misalkan kita pengeluarannya itu lebih besar dari bulan September. Jadi, sistem dana tetapnya pasti jumlahnya pada waktu pembentukan akan lebih besar. Begitu juga sebaliknya, jika pada bulan Oktober untuk pengeluarannya itu lebih kecil, berarti jumlah pembentukan dana kas kecil akan lebih kecil dari periode sebelumnya atau dari periode di bulan September. Contohnya, kalau misalkan bulan September, jumlah pembentukan dana kas kecilnya itu 10 juta. Nah, untuk bulan Oktober ternyata kita akan banyak kegiatan atau kebutuhan pengeluaran dana kas kecilnya lebih banyak. Berarti untuk bulan Oktober jumlahnya akan lebih banyak. Sampai di sini jelas? Jelas tidak? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kegiatan pengelolaan dana kas kecil, yaitu meliputi ada pembentukan dana kas kecil, kemudian ada penggunaan dana kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini berarti yang akan kita bahas adalah 3 prosedur. Nah, yang pertama itu prosedur pembentukan dana kas kecil. Dana kas kecil dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian Keuangan. Perusahaan yang memiliki standar prosedur operasional, semua jenis pengeluaran kas melibatkan bagian hutang, bagian kasa, dan pemegang kas kecil. Jadi, pada waktu
kita melakukan pembentukan dana kas kecil, kita akan berhubungan dengan bagian hutang, bagian kasa, dan pemegang dana kas kecil. Jadi ada 3 bagian yang terlibat dalam prosedur pembentukan dana kas kecilnya. Nah, sekarang yang kita bahas mengenai bagian hutang. Untuk bagian hutang, yang pertama, menerima surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari kepala bagian keuangan. Yang kedua, membuat bukti pengeluaran kas dalam rangkap 3. Yang ketiga, lembar 1 dan 3 yang tadi dibuat sebagai bukti pengeluaran akan diserahkan kepada kepala bagian kasa, dilampiri surat dana kas kecil. Keempat, lembar 2 diserahkan kepada bagian buku pembantu yang terkait, misalnya bagian kartu biaya dan bagian kartu sediaan untuk diarsipkan. 5. Mencatat bukti pengeluaran kas dalam daftar bukti kas keluar yang belum dibayar. 6. Menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas dari bagian kepala kasa, dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecilnya. Kemudian yang ketujuh, mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran sesuai data bukti pengeluaran kas yang telah dicap lunas dalam daftar bukti kas keluar pada kolom yang disediakan. 8. Menyerahkan bukti kas pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas kepada bagian jurnal dan laporan. Nah, itu tadi yang saya jelaskan adalah di bagian hutang. Apa ada yang mau ditanyakan untuk bagian hutang? Ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, sebelum melanjutkan, saya mengulang dulu. Jadi, bagian hutang itu akan menerima surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari bagian keuangan. Kemudian nanti setelah menerima tersebut, dia akan mengeluarkan bukti pengeluaran kas sebanyak 3 rangkap. Untuk 1 dan 3 diserahkan kepada bagian kasa. Nanti sama bagian kasanya akan dicap. Kemudian nanti setelah dicap, lembar 1 juga sudah dicap, akan diserahkan ke bagian jurnal dan laporan. Nah, kenapa kita harus menyerahkan lembar 1 kepada bagian jurnal dan laporan? Karena nanti bagian jurnal dan laporan itu akan mencatat transaksi tersebut. Yang berikutnya ada bagian kasa. Yang pertama, bagian kasa akan menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 yang dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari bagian hutang. 2. Menyediakan cek sebesar jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas untuk ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengeluarkan kas. Nah, jadi yang berhak atau yang punya wewenang untuk mengeluarkan cek itu adalah bagian kasa. Kemudian membubuhkan cap tanda lunas pada bukti pengeluaran kas pada lembar 1 dan 3 serta surat pembentukan dana kas kecilnya. Nah, di sini juga dipertegas untuk yang berhak memberikan cap tanda lunas itu adalah bagian kasa. Kemudian yang keempat, menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 yang telah dicap lunas. 5. Lembar 1 diserahkan pengeluaran kas kepada bagian hutang, dilampiri surat bukti pembentukan dana kas kecil.
Nah, ini kita serahkan lagi ke bagian hutang setelah kita cap lunas atau bagian kasang memberikan cap lunas, itu sebagai bukti bahwa pembentukan dana kas kecil sudah disetujui oleh oleh pejabatnya. Kemudian untuk lembar yang ketiga, bersama dengan cek yang bersangkutan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Nah, kalau sudah ada penyerahan cek, berarti pembentukan dana kas kecil sudah bisa dicairkan karena sudah diserahkan ceknya kepada pemegang dana kas kecilnya. Nah, itu mengenai prosedur di bagian kasa. Jadi bagian kasa itu nanti akan membubuhkan cap lunas pada lembar 1 dan 3. Kemudian bagian kasa juga akan membuat cek untuk pembentukan dana kas kecilnya. Kemudian nanti untuk lembar 1 akan diserahkan kepada bagian hutang. Lembar 3 bersama dengan cek akan diserahkan kepada pemegang dana kas kecilnya. Kemudian kita beralih ke bagian jurnal dan laporan. Yang pertama, menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas dilampiri surat pembentukan dana kas kecil dari bagian hutang. Nah, tadi kan bagian hutang sudah menyerahkan kepada bagian kasa. Kemudian bagian kasa membubuhkan cap lunas dan akan diserahkan kembali ke bagian hutang. Nah, nanti bagian hutang akan menyerahkan ke bagian jurnal dan laporan. Kemudian yang kedua, mencatat bukti pengeluaran kas dalam buku jurnal pengeluaran kas. Nah, berdasarkan tadi bukti pengeluaran kas lembar 1 yang sudah dicap lunas. Kemudian yang ketiga, mengarsipkan bukti pengeluaran kas bersama surat keputusan pembentukan dana kas kecil dalam map arsip bukti pengeluaran kas yang sudah dibayar. Nah, di sini setelah kita mencatat pengeluaran kas berdasarkan lembar 1 yang telah dicap lunas, kemudian lembar tersebut akan kita arsipkan. Nah, kemudian untuk bagian pemegang kas kecil, yang pertama menerima cek bukti pengeluaran kas lembar 3 dari bagian kasa. Nah, untuk bagian pemegang dana kas kecil akan menerima cek dan bukti pengeluaran yang lembar ke-3. Nanti cek tersebut bisa akan diuangkan ke bank dan untuk disiapkan sebagai dana kas kecilnya. Kemudian yang ketiga, mengarsip bukti pengeluaran kas berdasarkan urutan tanggal. Jadi tetap bagian pemegang dana kas kecil juga akan mengarsip bukti-bukti yang mereka sudah terima, yaitu tadi ada bukti kas pengeluaran kas lembar ke-3-nya. Untuk ceknya dia tidak bisa mengarsip karena cek tersebut sudah diserahkan ke bank untuk diuangkan. Jadi cek tersebut hanya ada di banknya. Nah, kemudian yang berikutnya ada prosedur pengeluaran dana kas kecil. Tadi kita sudah membahas mengenai prosedur pembentukan dana kas kecil. Nah, sekarang kita beralih ke prosedur pengeluaran dana kas kecil. Di sini formulir yang digunakan dalam pengeluaran dana kas kecil terdiri atas formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil. Pihak yang berperan adalah pemegang dana kas kecil dan bagian yang menggunakan atau pemakai dana kas kecil. Nah, jadi di sini dalam prosedur pengeluaran dana kas kecil yang terlibat ada 2 bagian, yaitu bagian pemegang dana kas kecil dan bagian penggunanya atau pemakai dana kas kecil. Nah, nanti dalam prosedur pengeluaran dana kas kecil kita menggunakan formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil. Jadi ada 2, ada formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil dan ada bukti pengeluaran kas kecil.
Nah, sekarang kita akan membahas yang pemakai dana kas kecil. Pertama, mengisi formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil sebanyak 2 lembar. Untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang kas kecil. Jadi pertama kita, misalkan saya sebagai pemakai dana kas kecil, berarti saya harus mengisi formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil. Nah, dari mana saya menerima formulir tersebut? Saya akan menerima formulir tersebut dari pemegang dana kas kecil. Setelah formulir tersebut diisi, kita akan mengembalikan lagi ke pemegang dana kas kecil. Kemudian setelah kita mengisi dan menyerahkan, yang kedua kita akan menerima uang tunai dan surat permintaan pengeluaran kas kecil lembar 1 dari pemegang dana kas kecil. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bukti-bukti penggunaan pengeluaran dana kas kecil lembar ke-1 dari pemegang dana kas kecil. Nah, kita harus mengumpulkan sebagai bukti atau dokumen yang harus kita arsipkan. Yang keempat, mengisi formulir bukti pengeluaran kas kecil berdasarkan data bukti pendukungnya. Kemudian yang kelima, menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil, bukti pendukung dan surat permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pendukung dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar pertama kepada pemegang dana kas kecil. Nah, di sini nanti kan kita misalkan, tadi saya meminta mengajukan permintaan pengeluaran kas kecil itu untuk membeli snack rapat misalkan. Nah, nanti pada waktu kita sudah mengisi formulir permintaan pengeluaran dana kas kecil, kita serahkan kepada pemegang dana kas kecil, kita akan menerima uang. Nah, setelah kita menerima uang, kita akan melakukan transaksi untuk pembelian snack untuk rapat atau konsumsi rapat. Nah, pada waktu kita membeli konsumsi rapat, kita akan meminta notanya atau struknya. Nah, sebagai tanda bukti bahwa di situ akan tertera berapa harga konsumsi rapatnya, kemudian toko mana kita membeli konsumsi rapat tersebut. Nah, dari bukti struk itu atau nota tersebut nanti kita akan catat ke surat permintaan pengeluaran kas kecilnya. Nah, setelah itu kita akan menerima surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar kedua yang telah dicap lunas dari pemegang dana kas kecil untuk diarsipkan. Nah, dalam semua prosedur di sini kita semua harus punya arsip atau bukti-bukti yang sudah bukti-bukti bahwa dana tersebut sudah kita keluarkan untuk hal apa saja. Nah, itu tadi penjelasan dari pemakai dana kas kecilnya. Nah, sekarang kita beralih ke pemegang dana kas kecil. Yang pertama yaitu menerima surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar 1 dan 2 dari bagian yang memerlukan dana atau pemakai. Tadi kan sudah mengisi, kemudian setelah diisi dia akan menyerahkan lembar 1 dan 2-nya. Kemudian yang kedua, menyerahkan uang tunai dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar 1 kepada pemakai dana kas kecil. Jadi pemegang dana kas kecil setelah menerima lembar 1 dan 2 akan memberikan lembar 1-nya kepada pemakainya beserta dengan uang tunai. Kemudian yang ketiga, menerima bukti pengeluaran kas kecil, bukti pendukung dan surat permintaan pengeluaran kas kecil lembar 1 dari pemakai dana kas kecil sebagai bukti pertanggungjawaban. Nah, tadi kan kita pemegang kas kecil itu sudah menyerahkan uang beserta surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar 1. Nah, pada waktu si pemakai itu sudah melaksanakan transaksi atau sudah melakukan transaksi, dia akan kembali lagi ke pemegang dana kas kecil
untuk menyerahkan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar 1 beserta dengan bukti pengeluaran kas kecil. Nah, tadi contohnya misalkan ada notanya. Nah, nanti akan diarsip sebagai bukti pertanggungjawaban. Kemudian yang keempat, membubuhkan cap lunas pada bukti pengeluaran kas kecil, bukti pendukung, dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar 1 dan 2. Yang kelima, menyerahkan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar 2 yang telah dicap lunas kepada pemakai kas kecil. 6. Menyiapkan bukti pengeluaran kas kecil, bukti pendukung, dan surat pengeluaran dana kas kecil lembar 1. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada bagian hutang pada saat pengajuan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Jadi semua bukti tadi formulir permintaan pengeluaran dana kas kecil, kemudian ada nota-nota atau struk dari hasil transaksinya, kemudian ada surat pengeluaran dana kas kecilnya. Nah, itu semua akan kita arsipkan oleh pemegang dana kas kecil yang nantinya akan kita serahkan ke bagian hutang pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kemudian kita akan beralih ke yang terakhir, yaitu prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Nah, pada waktu pengisian kembali dana kas kecil dilakukan apabila sisa dana kas kecil dipandang tidak cukup untuk memenuhi permintaan bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Jadi kalau jumlahnya sudah menipis atau kiranya kurang, maka pemegang dana kas kecil harus mengajukan pengisian dana kas kecil. Formulir yang diperlukan terdiri atas formulir permintaan pengisian dana kas kecil dan formulir bukti pengeluaran kas, bukti pengeluaran kas kecil dengan dokumen pendukungnya, kemudian pihak yang terlibat dalam pengisian kembali itu ada pemegang dana kas kecil, kemudian bagian hutang, bagian kasa, dan bagian jurnal dan laporan. Nah, tadi saya tegaskan di sini. Pada waktu pengisian kembali itu bagian pemegang dana kas kecil harus sudah komplit laporannya, yaitu dari surat permintaan pengeluaran dana kas kecil sampai dengan bukti-bukti transaksi yang terjadi dalam pengeluaran dana kas kecilnya. Nah, di sini untuk pemegang dana kas kecil pada waktu pengisian kembali kas kecil, yang pertama yaitu mengisi formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebanyak 2 lembar. Yang kedua, menyerahkan formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil yang telah diisi kepada bagian hutang, dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukungnya untuk dana yang telah digunakan. 3. Menerima cek dan bukti pengeluaran kas lembar 3 dari bagian kasa. 4. Menguangkan cek ke bank untuk disimpan sebagai dana kas kecil. 5. Mengarsipkan bukti kas keluar lembar 3 menurut urutan tanggal. Nah, itu untuk bagian pemegang dana kas kecilnya. Sekarang kita beralih ke bagian hutang pada waktu pengisian kembali kas kecil. Yang pertama, menerima surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil dari pemegang dana kas kecil sebanyak 2 lembar. 2. Membubuhkan bukti atau membuat bukti pengeluaran kas sebanyak 3 lembar. 3. Mencatat bukti pengeluaran kas dalam daftar bukti pengeluaran kas. 4. Mendistribusikan bukti pengeluaran kas. Yang kelima,
Lembar 1 dan 3 diserahkan kepada bagian kas dilampiri dengan surat permintaan pengisian kembali kas kecil, lembar kedua dan dokumen pendukungnya. 6. Lembar kedua diserahkan kepada bagian buku pembantu dilampiri surat permintaan pengisian kembali kas kecil lembar 1 untuk dicatat dalam kartu yang bersangkutan. 7. Menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas dari bagian kasa dilampiri surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil lembar 2 beserta dokumen pendukungnya. 8. Mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran sesuai dengan data bukti pengeluaran kas dalam daftar bukti pengeluaran kas. Yang ke-9, menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar 1, surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil lembar 2, beserta dokumen pendukungnya kepada bagian jurnal dan laporan untuk dicatat di bagian jurnal dan laporan. Nah, itu dari tadi mengenai prosedur pengisian kembali kas kecil pada bagian hutang. Sekarang kita akan ke bagian kasa. Pada saat melakukan pengisian kembali dana kas kecil, bagian kasa pertama akan menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 dari bagian hutang dilampiri dengan surat permintaan pengisian kembali kas kecil lembar 2 dan dokumen pendukungnya. Kemudian yang kedua, menyediakan cek sebesar jumlah yang tertulis dalam bukti pengeluaran kas untuk ditandatangani pejabat perusahaan yang berwenang. 3. Menyerahkan cek dan bukti pengeluaran kas lembar 3 yang telah dicap lunas kepada pemegang dana kas kecil. 4. Menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas dan surat permintaan pengisian kembali kas kecil lembar 2 beserta dokumen pendukungnya kepada bagian hutang. Nah, yang terakhir pada bagian jurnal dan laporan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang pertama, menerima bukti pengeluaran kas lembar 1, surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil lembar 2, beserta dokumen pendukungnya kepada bagian jurnal dan laporan. 2. Mencatat bukti pengeluaran kas dan bukti jurnal pengeluaran kas atau cek register. 3. Mengarsipkan bukti pengeluaran kas lembar 1, surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil lembar 2 beserta dokumen pendukungnya dalam arsip bukti pengeluaran kas yang sudah dibayar. Nah, jadi kesimpulannya di sini bila jumlah uang yang terdapat dalam kas kecil sudah menipis, maka dana kas kecil diisi kembali dengan cara 1. Pemegang kas kecil mengajukan permintaan pada bendahara kas. Yang kedua, pemegang kas kecil menyiapkan daftar pengeluaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas. 3. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan, maka bendahara kas akan memberi tanda persetujuan pada formulir permintaan dan memberikan dana sebesar jumlah kas kecil yang telah dikeluarkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai prosedur mengelola dana kas kecil atau prosedur pengelolaan dana kas kecil. Nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk lebih memperjelas materi tersebut. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa untuk belajar di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.